Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya dari perwakilan kelompok 15 yang bertema Sistem Informasi Akademik berbasis CRUD Java NetBeans. Oke, baik. Saya adalah Ananda Rahmatul Hanan dengan NIM 052 dan teman saya yaitu 064 Imam Agus Sajidi, 087 Muhammad Febriansyah dan 089 Yendi Saiful Umar. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok untuk mewakilkan dan sekaligus mendemokan sebuah aplikasi yang dimana 4 minggu yang lalu sudah direncanakan dari step by stepnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sebuah desain yang dimana kami sebelum membuat aplikasi, kita merancang sebuah desain yang dimana nanti akan diimplementasikan ke code atau ke NetBeans yang bisa disebut dengan slicing UI. Untuk desainnya kami menggunakan aplikasi Figma karena dimana Figma ini kalau untuk membuat UI-nya sangat terpercaya dan mungkin hidup juga sih gambarnya. Oke. Ya, ini adalah sebuah tampilan splash screen yang dimana nanti pertamanya akan saya mulai dari ini splash screen ya. Dan kedua ada yang namanya fitur login, di mana user atau pengguna ketika membuka aplikasinya yaitu dia harus masuk ke menu login untuk menggunakan aplikasi ini. Jikalau dia belum memiliki akun, yaitu dia harus melakukan registrasi akunnya. Dan jikalau dia sudah punya akun, tapi dia lupa dengan kata sandinya, maka harus melakukan reset password. Oke. Untuk menu utama yaitu bisa dibilang dengan home screen atau landing screen, yaitu di sini ada 4 menu yang kami buat, yaitu dashboard dan tugasku dan dompetku dan keluar apps. Jadi dashboard itu terdapat fitur CRUD yang dimana bisa simpan, bisa perbarui, bisa hapus dan searching. Oke, di sini ada yang namanya NPM, nama mahasiswa, fakultas, jurusan. Dan jika lo sudah diinput di sini, maka otomatis dari data yang ada di kita inputkan, maka dia akan masuk ke dalam si table ini. Dan tabelnya ini harus masuk ke database. Dan di menu tugasku ini sama, dia akan masuk seperti ini. Misalkan kode MK, EPK, dan mata kuliah, kompret, conference, SKS, misalkan. Nah, ini nanti bakalan dikonekkan ke MySQL sebagai data lokal saja. Oke, dan ini bagian yang namanya payment, dimana saya mengambil referensinya juga ini dicek pembayaran UMT.
Nah, di sini ada NIM, ada total biaya, sudah dibayar dan sisa. Nanti ini akan saya masukkan ke database atau saya sudah melakukan pemasukan data dan nanti akan dilanjut mungkin datanya yang akan saya tambahkan dan hapus dan perbarui sebagaimana dengan tugas kuliah kami, yaitu melakukan atau pembuatan aplikasi CRUD, yang dimana aplikasi ini bisa simpan, bisa berupdate, bisa dihapus, dan bisa di searching. Oke. Dan oh ya, untuk referensi, saya ngambil referensinya dari buku, yaitu buku akademik UMT. Dan kalau untuk linknya, mungkin saya ngambil dari cek pembayaran UMT dan siakat UMT untuk dijadikan sebuah rancangan di dalam aplikasi Figma ini. Oke, langsung saja. Nah, ini saya close dulu. Oke, dan kita mulai membuka aplikasi Java nih, Bin. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan yang dimana di bagian splash screen. Oke. Oke, di public splash screen, init komponen. Di sini ada setup buat splash screen. Nah, ini komponen ini dia bisa nanti close ketika sudah ngedelay langsung nge-close. Nah, ini size-nya ukurannya yang harus disamakan yaitu 1200 untuk height-nya dan width-nya 654. Yang sebagaimana di sini sudah saya buat juga. Nah, di sini width-nya ini 1012 dan height-nya ini 653. Oke. Dan di ini kami membuat sebuah metode daripada set splash screen. Karena menggunakan angka, maka kami membuatnya menjadi integer dengan stringnya dengan tipe data integer. Nah, ngedelay adalah variabel. Di sini ada kita menggunakan timer. Nah, ini variabel timernya, new timer delay dan action dan bla bla bla. Nah, di sini login screen. Kenapa dimasukin login screen? Karena nanti setelah ngedelay, nah ini variabelnya dipanggil delay. Nah, delaynya berapa? 3000. Berarti 3000 itu berapa? Ibarat 3000 itu 300 atau 3 detik. Nah, ketika 3 detik, nah di pause, berarti dia otomatis menutup screen si splash screen dan tidak bisa balik lagi. Dan di sini ada login screen. Nah, ketika sudah ngedelay selama 3 detik, splash screen ini akan pindah ke login screen. Oke. Dan di login screen ini nanti saya akan jelaskan. Karena mungkin sebenarnya ini fungsinya buat ngedelay. Mungkin codingan nanti saya akan jelaskan sedikit. Oke, langsung saja untuk kita run aja ya. Oke, baik. Nah, ini kita tunggu nih beberapa saat. Oke, aplikasinya sudah jalan. Itu muncul logo dan teks. Nah, ini dia yang namanya login screen. Di sini kalau usernya
belum memiliki akun, maka harus daftar. Jikalau sudah punya akun, maka langsung masuk dan data masuk ke database. Oke, baik. Saya untuk mencoba mendaftarkan diri. Kami ingin menggunakan sebuah NPM. Nah, ini sudah ada batas minimal 10 number. Berarti otomatis yang bisa diinput 10. Oke, langsung saja. Kami akan mencoba dengan NIM kami. Misalnya contoh 2155201052. Nah, alamat email. Misalkan kami mencontohkan Rahmatul Hanan at hotmail.com. Nah, kata sandi, misalkan saya tulis admin 123. Nah, di sini admin 123. Nah, kalau mau ingin mendaftarkan, tinggal diklik saja. Jikalau tidak ingin masuk, gunakan sebelumnya ingin masuk tapi belum punya akun dan ingin mendaftarkan diri. Nah, dengan screen ini bisa mendaftarkan daripada data diri Anda. Oke. Lupa kata sandi. Di mana fitur ini biasanya user akan kesulitan jika user lupa dengan alamat email atau passwordnya sendiri. Kalau misalkan dia lupa, otomatis di screen ini kami menyediakan reset password, yaitu di mana fiturnya ini ada alamat email yang akan nanti di authentication-nya masuk ke dalam emailnya, dan ini kata sandi baru. Nah, untuk mengkonfirmasinya, oke, karena kita tidak melakukan reset password, maka langsung saja. Untuk ini saya sudah memiliki akun, yaitu Rahmatul Hanan at hotmail.com. Oke, passwordnya admin 123. Oke, masuk. Nah, di sini ini adalah menu home, yang dimana home ini memiliki fitur. Apa aja itu fiturnya? Fiturnya yang ada di aplikasi kami yaitu dashboard, tugasku, dan dompetku, dan keluar aplikasi. Untuk pertama, sebelumnya untuk menggunakan aplikasi ini, karena database-nya diperintahkan untuk database lokal, saya akan mencoba dengan database dimatikan, apakah bisa langsung muncul di menu dashboard. Oke, kita langsung ngeklik menu dashboard. Nah, di sini message error code. Nah, communication link failed. Nah, di sini otomatis dia error. Kenapa error? Karena datanya ini belum diaktifkan si SQL-nya. Oke, kita keluar aplikasi. Oke, kita aktifin dulu buat MySQL-nya. Dan sudah masuk, dan kita aktifin juga Apache-nya. Oke, sudah aktif. Lalu bagaimana buat bisa ngelihat database-nya ada atau enggaknya? Maka kita membuka link, yaitu localhost.
dimana SQL itu menyimpan datanya di localhost. Kita tunggu saja. Untuk kontrol panelnya ini bisa di close, bisa di minus. Kita minus saja. Oke, baik. Nah, untuk database-nya itu sendiri, saya memberi nama atau kami memberi nama UAS 052 064 087 089. Di sini ada menu dashboard. Nah, ini database-nya. Ada 3 item. Nah, ini di sini dashboard. Nah, ini strukturnya buat dashboardnya. Nah, kami membuat supaya gampang untuk dicarinya, karena kan nanti ada fitur yang namanya searching, di mana itu mencari, maka dijadikan sebuah kunci atau kunci utama, yaitu hanya satu buah yang saya ambil, yaitu npm, dan npm-nya ini jenisnya adalah varchar 16. Nah, nama mahasiswa varchar 60 dan fakultas varchar 28, jurusan varchar 28. Oke. Untuk jelajahinya, ini dia datanya yang sebelumnya saya sudah awal jelaskan. Bahwasannya saya mau membuat data dummy dulu. Sebaik ini saya buat data dummy dan nanti akan saya tambahkan lagi ketika dipraktekkan. Oke, langsung saja kembali lagi ke menu yang ada di NetBeans. Kita start, tunggu delay berapa 3 detik, lalu kita login. Misalkan Rahmatul Hanan @hotmail.com, passwordnya admin 123. Oke, masuk. Oke, nah di dashboard, nah yang saya tadi bilang bahwasannya si dashboardnya ini belum connect. Nah, sekarang sudah connect ke database. Nah, ini dia datanya sebanyak ini. Oke, baik. Saya mencoba untuk menginput sebuah nama teman saya yang di kelompok saya ini. Masih ada yang kurang, belum saya input. Oke, saya coba untuk memasukkannya. Kami akan memasukkannya dengan NIM 87. Jadi 2155201057, yaitu Muhammad Febriansyah, Teknik Informatika. Simpan. Data berhasil disimpan. Oke, enter. Oke, data masuk. Kita coba untuk mengecek di database. Kita refresh. Oke, nah di sini ada nih yang namanya Muhammad Febriansyah. Nah, ini Muhammad Febriansyah masuk. Oke, saya coba lagi buat inputnya. Misalkan saya ganti 89, jadi 21552010089. Oke, dengan nama Yandi Saiful Umar, Teknik Informatika, atau namanya saya salahin, misalkan Umar gitu. Nah, kita simpan dulu nih. Oke, nah simpan buttonnya udah jelas. Nah, kita refresh lagi nih SQL nya. Oke, nah di sini masuk nih. Nah,
masuk yaitu dengan tulisan Yandi Saiful Umar gitu kan. Oke, nah ini salah nih. Nah, gimana caranya buat memperbaikinya atau diperbarui atau diupdate? Maka namanya ini kita hapus R-nya. Jadi Yandi Saiful Umar. Oke, saya perbarui dan oke, data berhasil masuk. Nah, yang datanya tadi nih yang sudah masuk, nah akan diperbarui. Kita refresh lagi. Nah, data sudah diperbarui, yaitu Yandi Saiful Umar. Nah, kayak gitu. Oke, saya akan membuat sebuah data lagi. Saya simpan dengan kalimat xxxxxxxxx. Saya simpan. Nah, mungkin saya hapus dulu, simpan. Oh, wait. Oke, datanya misalkan 00. Oke, simpan. Oke, sudah masuk ke DB. Kita lihat. Kita restart. Oke, nah di sini yang saya bikin XXXXX yaitu teknik informatika. Nah, dengan NIM 0000 belakangnya. Nah, kami sudah mencoba button simpan, button perbarui, button hapusnya belum. Maka yang sekarang kita hapus dengan button hapus. Oke, saya hapus ya. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kita lihat nih datanya yang di sini. Dihapus nggak di PHP MyAdmin-nya? Oke. Nah, tadi yang XXXX yang ada di atas sekarang menjadi Android Hanan. Otomatis datanya sudah dihapus. Oke. Untuk sampelnya, misalkan saya ingin mencari angkatan 21. Nah, kita cari. Nah, di sini ini banyak nih angkatan 21. Oke. Saya ingin mencari angkatan 22. Enter. Nah, di sini angkatan 22 semua nih. Oke. Nah, misalkan saya mencari nama saya sendiri Ananda Rahmatul Haram. Kita cari nih. Nah, ini dia nih. Ada nih. Mahasiswa yang paling keren nih. 2155201 Ananda Rahmatul Haram. Ketua kelas Teknik Informatika. Oke. Kita balik ini. Sekarang saya ingin mencari FPB atau FAI deh. FAI. Ya kita enter. Nah, nggak ada datanya. Nah, berarti kita masukkan yaitu misalnya FAI. Nah, atau enggak PAI. Pendidikan Agama Islam. Kita masukin nih. Enter. Nah, misalkan saya masukin 22. Enter. Nah, di sini bisa dilihat nih. Karena saya ngodingnya itu ngambilnya dari NPM, berarti yang bisa dicari NPM. Tapi bisa nama yang lain. Bisa contoh Fitri Yani. Enter. Nah, si Fitri Yani dia muncul nih di sini. Nah, otomatis nama dia sudah ada di database. Nah, untuk fitur searchingnya seperti ini. Dan kita lanjut ke tugasku. Nah, tugasku ini saya membuat data dummy lagi. Dan ini dia sebanyak ini. Ya kan? Untuk mencobanya juga apakah dia masuk ke DB atau gimana, ya kan? Kita buka dulu di tagsnya. Oke. Nah, ini bagian tags. Nah, untuk
strukturnya, kami menggunakan kunci utama juga untuk bagian tugasku. Database-nya memang terpisah. Kode MK misalkan varchar 16. Nah, mata kuliah varchar 60. SKS varchar 26. Semester varchar 28. Oke. Dan yang saya jelajahi di sini, nah ini datanya sudah ada. Saya ingin mencoba sebuah data ini. Misalkan saya ingin memasukkan sini peak 102 dengan mata kuliahnya itu pengantar akuntansi. Nah, SKS-nya berapa? SKS-nya hanya 2. Dan prodinya prodi apa? Prodi hukum. Semesternya semester 1. Oke, kita simpan. Nah, data berhasil dimasukkan. Nah, kita cari nih pengantar akuntansi. Kita refresh. Nah, kita cari pengantar. Ini dia nih, pengantar akuntansi. Nah, SKS-nya 2, prodinya hukum, dan ya semester 1. Nah, saya ingin masukkan lagi nih, biar jadi banyak ya. Misalkan pada ini 203. Oke. Nah, mata kuliahnya apa? Antiologi budaya. Nah, ini antiologi budaya SKS berapa? 2 semester. Nah, ini semester kita ganti dulu nih. Jadi semester 2. Oke. Nah, data berhasil. Nah, masuk ke DB. Oke, kita buat nih biar banyak. Misalkan saya ingin memasukkan 102 partnya. Oke. Untuk ekonomi pariwisata masih tetap hukum prodinya. SKS-nya misalkan saya bikin typo dulu. Kita simpan, data masuk. Oke. Kita cari buat pariwisatanya di sini, pariwisata. Hukum pengantar pariwisata mana? Wait. Kita coba fitur untuk mencarinya biar tidak kesulitan. Kita masukkan par 102, kita enter. Nah, ini. Nah, untuk tombol perbarunya ini kami ingin mencoba untuk membenarkan. Nah, misalkan SKS-nya 3. Kita perbarui. Nah, di sini kan SKS-nya 2. Kita perbarui. Nah, kita cari lagi para, kita enter. Nah, SKS-nya jadi 3. Semesternya semester 2. Oke. Nah, kita akan menambahkan lagi misalkan pada part 3 kode MK-nya. Kita cari yang namanya sejarah kebudayaan Indonesia. Oke. Kita simpan. Nah, data masuk nih. Kita cari part 3. Nah, di sini kita coba lagi. Untuk SKS-nya si sejarah kebudayaan Indonesia itu 2. Maka kita akan simpan dan kita perbarui juga. Di sini masih 3. Nah, saya rubah menjadi 2. Oke, kita perbarui. Oke, kita cari lagi. Dan ya,
sudah masuk ke dalam database. Kita buktikan untuk apakah dimasuk. Oke. Sejarah budaya manusia. Nah, ini 2 hukum semester 2. Udah masuk dia. Nah, bagaimana kita ingin membuang sebuah sejarah Indonesia? Nah, ini saya tandain dulu datanya. Oke. Nah, saya hapus ya datanya. Oke. Data berhasil dihapus. Nah, yang data ini yang tadi dihapus, kita refresh apakah dia masih ada. Oke. Nah, pengantar atau sejarah kebudayaan Indonesia sudah tidak ada. Dengan kode yang tadi, nah ini masih ada, kita cari. Nah, dia sudah tidak ada karena sudah dihapus. Nah, lalu terakhir di bagian dompetku. Nah, ini banyak nih NIM yang uh, apa ya namanya NIM ini kita coba buat modifikasi dan kita simpan. Misalkan 062 atau 064. Oke. Nah, misalkan nolnya ini jadi angkanya ini jadi 000 dan angka belakangnya jadi 000. Kita simpan. Nah, datanya berhasil nih. Datanya yang tadi 064. Nah, ini 064. Nah, bagaimana kita mengubahnya menjadi pakai angka yang seperti tadi? Kita ada tombol perbarui juga. Oke. Kita ganti 321 dan jumlahnya misalkan total biayanya 65.789.321 perak. Nah, sudah dibayar 30 juta. Nah, sisanya 35.789.321 perak. Nah, dengan ini segala macam ini. Oke, kita perbarui. Terus, nah kita cari juga nih buttonnya. Bisa 064 atau dari awal aja 21 55 201 064 ya. Enter. Oh, unlock nama mahasiswa. Oke. Nah, di sini ada typingan nih. Maka kita akan membenarkan daripada taks ini. Oke, di sini berarti yang bermasalah adalah di taks ini. Oke. Kita sesuaikan dari database-nya karena ini ada typingan. Tugasku dompet. Nah, ini dompet. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada npm. Nah, tadi dia ketika di enter error unlock column nama underscore mahasiswa in where clause. Ya, berarti otomatis yang harus dibenarkan adalah ini. Nah, harus disamakan dengan ini, misalkan nama mahasiswa. Coba dilihat dari ini. Oh, sorry. Ini sudah benar, berarti yang di sininya nih. Dia minta npm. Dan satunya lagi dia minta npm. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini kita close juga nih. Nah, di sini kita masuk lagi.
Nah, matul kanan at hotmail.com. Passwordnya misalkan admin 123. Kita masuk. Nah, kita ke dompetku kita masukkan tadi 2155 201 064 enter. Nah, di sini masuk adalah sebuah datanya. Dan bagaimana kita bisa melihat datanya di dompetku yang bagian sini. Nah, di sini kita cari. Nah, ini dia. NIM daripada 2155201064. Oke, untuk menghapusnya sebenarnya bisa manual dari database-nya sendiri, tapi kita menggunakan konsep CRUD yang dimana ada tombol buttonnya. Oke, langsung saja. Ini kan kita sudah cari ya. Nah, lalu kita klik ini. Lalu kita ingin menghapus daripada NPM total biaya sudah dibayar dan sisanya kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Kita lihat datanya. Ada nggak? Oke, data sudah hilang ya. 2155 201 064 tidak ada nih. Tidak ada. Oke. Baik, itu saja untuk codingannya. Baik, oke saya jelaskan untuk codingannya. Misalkan saya ingin mengambil sebuah data di tax. Oke. Oke, di sini kita samakan dulu taxnya. Oke, ini saya mencari banyak referensi untuk ngoding ini. Saya atau kami membuatnya dengan ini. Oke, sebelumnya kami awalnya searching dan menemukan sebuah codingan yang bisa membantu untuk connect ke database. Pertama yaitu dengan import Java SQL dan Java Swing JOption Pen. Apa tuh JOption Pen? Untuk dialog dia atau message bahwasannya ada yang error di code ini. Nah, ini adalah sebuah kelas, public class. Yaitu kita buat kelas dulu nih. Apa kelasnya? Namanya service. Nah, public connects get con. Enter. Nah, kelas for name misalkan com mysql dan cg jdbc dan deliver. Oke, connect con. Deliver manage get connection. Nah, di sini jdbc mysql localhost. Nah, localhost ini harus sama dengan yang namanya ini. Misalkan di MySQL-nya yaitu UAS 052 064 087 089. Oke, di sini kita sama ini localhost UAS 052 064 087 089. Kita root. Nah, ini kita kosongin. Misalkan, nah ini dia. Nah, di sini ada yang namanya touchscreen. Nah, touchscreen ini public class. Nah, di sini kelas. Gimana sih buat caranya ngekonekin dari setiap isi dari UAS? UAS yang isi database-nya kan dia bakal punya anak-anak gitu kan buat database-nya. Oke. Nih service. Nah, service-nya ini kita import juga nih. Nah, service dari mana? Dari si database yang ini nih buat menghubungin si database dengan NetBeans-nya. Nah, service-nya ini yaitu connection database. Nah, new service connect connection database get con string table name. Nah, tugasku
tugasku ini berarti ngambilnya dari sini. Jadi disesuaikan dengan database-nya. Oke. Public task screen, yaitu tampilkan, select from. Nah, ini juga disesuaikan dengan si database-nya. Oke. Nah, ini buat button pindah. Oh, buat button J option. Ya, buat button pindah. Dan ini searching. Nah, ini button. Ini update ya. Oke, ini button searching. Dan ini table si uh, aplikasi kita nih buat menampilkan data. Oke, nah ini di sini kita membuat metode nih. Public void tampilkan. Nah, tampilkan dari mana? Dari sini nih. Kita panggil dari tampilkan ini, baru kita panggil di sini. Oke. Nah, ini kode MK mata kuliah. Nah, ini modelnya nih. Saya membuat model. Nah, di sini ada kode MK mata kuliah SKS semester. Nah, di sini itu adanya metode insert, di mana nanti kalau sudah kita ngirim data. Nah, kalau otomatis tersimpan, dia bakal ngasilin J optionnya, yaitu dengan message data berhasil disimpan. Nah, row segala macam. Nah, ini buat metode update. Nah, nanti codingannya hampir mirip-mirip saja. Nah, ini untuk ngeset datanya nih, kita samain juga dengan yang ada di struktur. Nah, di sini nih, kode MK mata kuliah SKS semester. Dari situ kita samakan si datanya. Jangan lupa juga di sini ada where code. Where ini dimana buat nanti tiba kata primary key-nya. Oke, nah di sini ada metode delete. Namanya metode yang hapus. Nah, di sini juga ada lagi yang namanya table tags yang saya buat juga. Walaupun di sini saya ngedesain, di sini kami mendesain uh, table ya. Nah di sini table. Tapi tetap kami membuat sebuah metode juga untuk nanti dipanggil-panggil di string-string aja, get string. Nah di sini sudah ada. Nah untuk button delete, nah kita cuman cukup memanggil metode delete karena nggak perlu ribet-ribet sebenarnya. Perbarui string ID code segala macam bla bla bla. Nah di sini sudah konkret masuk ke database. Dan komponen yang lebih yang saya cari juga, yaitu saya menggunakan komponen PSQL connector 8220 jar dan custom buttonnya V21 dan flatlove 325. Nah, custom button itu adanya di sini. Nah, ini custom buttonnya udah rounded dan berwarna dan caps lock juga, yang dimana nanti tampilannya akan lumayan cukup bagus juga. Dan di sini flat icon. Flat icon ini fungsinya daripada kita membuat teks misalkan bla 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 lalu pas di enter jadinya nggak enak, maka ini saya menggunakan ini, lalu nanti akan ditulis, kita buat juga sebuah init di mana kita akan membuat metode. Nah, metode ini datanya ngambil dari uh, sini nih, dari setiap variabel yang ini nih, kode MK mata kuliah SKS semester. Nah, itu ngambil dari si variabelnya, dan kita menggunakan flat love, itu flat client properties. Dan ini teksnya oke. Dan ya cukup bagus.
Oke, demikian presentasi dari kelompok 15 untuk memenuhi tugas UAS. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.